with a lightning strike. Look at me now, I'm floating. I can't even toss this stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami membuat video tentang ilmu kehutanan dan etika lingkungan. Berikut penjelasan yang akan kami sampaikan. Tonton terus ya, bye-bye. Tanpa hutan tidak ada kehidupan, maka dari itu hutan merupakan paru-paru bumi, tempat jutaan makhluk hidup bergantung. Misalnya itu udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta sumber pangan maupun obat-obatan, semuanya itu terhubung dalam keberadaan hutan. Nah, jadi di Indonesia itu hutan menjadi penyangga kehidupan, penjaga iklim, serta hak warisan yang tak ternilai untuk generasi yang akan mendatang. Selanjutnya ada hutan penting bagi manusia. Jadi hutan ini punya peran yang sangat besar bagi kehidupan kita. Banyak hal juga bisa kita ambil dari hutan. Jadi ada manfaat langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu ada kayu sebagai bahan bangunan dan energi. Jadi kayu ini bisa kita gunakan sebagai bahan dasar bangunan. Kayu ini bisa buat lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Untuk energi, kayu ini bisa kita gunakan sebagai kayu bakar dan juga arang. Kedua itu ada sumber pangan, obat, dan hasil hutan bukan kayu atau habitat. Jadi contohnya itu madu, desak damar yang bisa digunakan sebagai bahan industri. Terus yang ketiga ada sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar. Jadi hutan ini bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat. Jadi ekonominya tetap jalan, hutan tetap terjaga. Untuk contoh nyatanya itu kami ambil di Kalimantan, warga itu hidup dari rotan dan juga getah damar. Hutan bekerja tanpa henti untuk mendukung kehidupan. Pohon menghasilkan oksigen dan penyerapan karbon, serta menahan laju perubahan iklim. Akar tanaman menjaga siklus air, aliran sungai, dan mencegah banjir dan kekeringan. Hutan juga sebagai rumah bagi spesies seperti harimau Sumatera dan burung langka. Selain itu, hutan juga dapat mengurangi resiko banjir dan longsor, serta menjadi tempat penelitian, pendidikan, dan wisata alam. Fungsi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, hutan konservasi. Hutan konservasi berfungsi melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan alam, serta menjadi tempat pelestarian sumber daya alam hayati serta ekosistemnya. Tujuan utamanya sebagai konservasi dan penelitian, tidak untuk dieksploitasi hasil hutannya. Contohnya, Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan seperti menjaga tata air, mencegah erosi dan banjir, mengatur kesuburan tanah, dan menstabilkan iklim mikro. Tujuan utamanya perlindungan lingkungan dan keseimbangan alam. Contoh nyatanya hutan lindung Bukit Barisan. Yang ketiga yaitu hutan produksi. Hutan produksi berfungsi menghasilkan hasil hutan seperti getah, kayu, rotan, dan bambu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya sebagai perekonomian secara lestari dan tetap menjaga kelestarian hutan. Contohnya, hutan produksi di Kalimantan Timur. Ya, hutan bukan hanya sebuah kumpulan pohon, tetapi penopang hidup manusia dan iklim bumi. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan di generasi mendatang. Itu sangat penting sekali. Jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan iklim terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hutan hujan tropis, yaitu selalu hijau, curah hujan yang tinggi, dan selalu kaya akan keanekaragaman hayati. Contohnya di Gunung Leuser, Kalimantan sama Papua. Yang kedua ada hutan musim, yaitu hutan yang mengalami kekeringan, di mana pohon selalu mengalami keguguran daun. Contohnya di Bali, NTT, sama di Jawa Timur. Yang ketiga ada hutan gambut, yaitu tanah jenuh air dan penyimpanan karbon yang besar, yaitu berada di
di Riau dan Kalimantan Tengah. Jenis hutan berdasarkan sifat tanah terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah hutan mangrove, yang kedua adalah hutan pantai, dan yang ketiga adalah hutan rawa. Di mana hutan mangrove tumbuh di daerah pesisir dan memiliki akar tunjang yang khas yang disebut sebagai hijaucora, yang memiliki habitat ikan, kepiting, dan juga burung air. Yang ketiga adalah hutan rawa, selalu tergenang dan memiliki jenis kayu seperti ramin dan juga nyato. Berdasarkan komposisi vegetasi, hutan dibagi menjadi 2, hutan homogen dan heterogen. Jadi hutan homogen itu merupakan hutan yang didominasi oleh satu jenis tanaman. Contoh jenis tanamannya itu seperti pinus atau akasia. Nah, jadi hutan homogen ini memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah. Nah, yang kedua itu ada hutan heterogen, merupakan hutan yang memiliki berbagai jenis pohon. Mari kita jaga hutan Indonesia karena di setiap pohon terdapat masa depan kita. Melestarikan hutan berarti menjaga kehidupan. Sekian dari kelompok kami mengenai kesimpulan ilmu kehutanan dan etika lingkungan. Terima kasih.